Coba deh bayangin, apa yang sebenarnya terjadi di bawah gedung-gedung pencakar langit pas gempa. Ternyata, ini bukan cuma soal gedungnya yang goyang loh, ada sebuah tarian yang rumit dan seringkali berbahaya antara struktur raksasa itu dengan tanah tempatnya berpijak. Oke, kita bahas ya. Ancaman terbesarnya mungkin bukan yang selama ini kita kira. Ini bukan cuma soal seberapa kuat gempanya, tapi tentang gimana tanah itu sendiri ikut melawan. Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Kota kan makin padat ya, artinya kita harus bangun gedung makin tinggi, seringkali di atas tanah yang lebih lunak. Nah, demi desain yang keren atau fungsi tertentu, gedung-gedung ini seringkali bentuknya jadi nggak seimbang atau asimetris. Selama berabad-abad, para insinyur itu mendesain bangunan dengan satu keyakinan dasar tentang tanah yang ada di bawahnya. Anggap aja Anda lagi berdiri di atas lantai beton yang super kokoh. Anda pasti asumsi kalau pijakan Anda itu nggak akan gerak sama sekali kan? Nah, itulah asumsi dasar tetap. Kedengarannya simpel, tapi seperti yang bakal kita lihat, asumsi ini bisa bahaya banget. Dan gambar ini nunjukin banget asumsi itu. Gedungnya seolah-olah nempel kaku ke dasar yang dianggap nggak bisa gerak. Semua fokusnya itu ke kekuatan gedungnya sendiri. Sementara tanahnya, ya dianggap nggak ada pengaruhnya. Padahal kenyataannya tanah itu bukan jangkar yang diam. Waktu gempa datang, tanah justru jadi peserta aktif dalam tarian yang, ya bisa dibilang cukup kacau ini. Nah, sekarang ganti bayangannya. Anda bukan lagi berdiri di beton, tapi di atas trampolin yang goyang. Gerakan Anda mempengaruhi si trampolin, dan goyangan trampolin itu juga mempengaruhi keseimbangan Anda. Itulah yang disebut interaksi tanah struktur atau SSI. Di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Sebelah kiri itu model yang rapi dan sederhana. Sebelah kanan itu kenyataan yang jauh lebih rumit dan dinamis, di mana fondasi dan tanah itu saling berinteraksi. Teori versus realita. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kalau tanah itu fleksibel. Terus, apa hubungannya sama gedung yang bentuknya miring atau asimetris? Nah, disinilah bahaya yang sesungguhnya mulai kelihatan. Jadi, poin kuncinya itu di sini. Di gedung yang simetris, titik dorong dari gempa atau pusat massa, dan titik perlawanan dari struktur atau pusat kekakuan, itu segaris. Hasilnya, gedungnya cuma goyang-goyang biasa. Tapi di gedung yang asimetris, dua titik ini nggak sejajar. Dan inilah yang menciptakan momen puntir yang sangat berbahaya. Visual ini nunjukin skenario yang ideal. Bayangin aja gempa mendorong gedung tepat di pusat gravitasinya dan struktur gedungnya melawan dorongan itu dari titik yang sama persis. Semua gayanya jadi seimbang, jadi gedungnya cuma goyang maju mundur. Sekarang, perhatiin apa yang terjadi di sini. Coba bayangin deh, ada yang goyangin bahu Anda pas Anda lagi bawa tas belanjaan yang berat di satu sisi aja. Anda bukan cuma bakal goyang maju mundur, kan? Tapi Anda juga bakal berputar. Nah, persis itulah yang terjadi sama gedung asimetris pas gempa. Gaya yang gak seimbang ini menciptakan puntiran atau torsi. Jadi gimana para peneliti bisa membuktikan semua ini? Mereka pakai model komputer yang super canggih untuk mensimulasikan gimana kombinasi dari tanah yang fleksibel dan gedung yang asimetris ini bisa menciptakan bahaya yang baru. Mereka ini nggak main-main loh. Para peneliti membangun semacam kembaran digital dari seluruh sistemnya, mulai dari gedung, fondasi tiang pancang, sampai tanah di bawahnya, untuk menguji kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini secara akurat. Dan ini dia temuan yang paling mengejutkan. Untuk bangunan yang kaku, interaksi dengan tanah itu bisa memperpanjang periode goyangannya sampai 150%. Artinya apa? Tanah yang empuk bisa bikin gedung yang seharusnya kokoh dan kaku, jadi bergoyang seolah-olah dia 2,5 kali lebih fleksibel dari desain awalnya. Ini temuan yang luar biasa. Tabel ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Coba lihat gedung kaku yang 3 lantai itu. Periodenya melonjak dari 0,4 detik jadi hampir 1,5 detik. Sekarang, bandingkan sama gedung fleksibel yang 16 lantai. Peningkatannya jauh lebih kecil, cuma sekitar 34%. Ini benar-benar penemuan yang berlawanan sama intuisi kita kan? Jadi, apa kesimpulan utamanya? Pertama, efek trampolin dari tanah ini secara signifikan memperpanjang periode goyangan alami sebuah bangunan. Kedua, dan ini yang paling penting, efek ini justru paling dramatis pada bangunan yang lebih pendek dan kaku. Kalau kita mengabaikan interaksi ini, para insinyur bisa salah besar dalam memperkirakan seberapa parah goyangan dan puntiran yang akan dialami bangunan pas gempa. Ini semua bukan cuma sekedar angka-angka di atas kertas ya. Temuan ini punya implikasi yang sangat nyata bagi keselamatan jutaan orang yang tinggal dan bekerja di kota-kota kita. Intinya sederhana, buku aturan yang lama itu udah nggak cukup lagi buat menghadapi tantangan bangunan modern kita.
Mendesain gedung seolah-olah dia berdiri di atas batu karang, padahal kenyataannya dia ada di atas tanah lunak, itu adalah sebuah perhitungan yang sangat berisiko. Seperti yang ditekankan oleh para penelitinya, interaksi yang rumit antara puntiran bangunan dan kelenturan tanah ini adalah faktor krusial yang wajib diperhitungkan dalam desain tahan gempa modern. Pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat tanah hanya sebagai fondasi yang pasif dan mulai memperlakukannya sebagai mitra yang dinamis dan kuat dalam tarian setiap bangunan dengan bumi.